Perjalanan terus berlanjut, meninggalkan jejak cerita di setiap kilometer yang kami lewati. Kali ini kami disuguhi pemandangan megah Gunung Semeru yang berdiri kokoh menyapa dari kejauhan. Keindahannya seakan mengingatkan bahwa alam selalu punya cara untuk membuat kita berhenti sejenak dan mengaguminya. Dari kaki Semeru, perjalanan kami menyusuri pantai selatan, hamparan laut biru, jalan yang membentang di antara perbukitan, serta udara segar khas pesisir menemani setiap putaran roda. Sebuah rute yang bukan hanya menghubungkan satu kota ke kota yang lainnya, tetapi juga menghadirkan pengalaman yang sulit untuk dilupakan. Dan setelah menempuh perjalanan panjang, kami akhirnya tiba di Jember, sebuah kota yang menjadi saksi akhir dari hari yang penuh petualangan, pemandangan indah, dan cerita baru yang akan selalu dikenang. Inilah perjalanan episode ke-8, menikmati megahnya Semeru, menyusuri kembali indahnya jalur Pansela, dan melanjutkan petualangan hingga tiba di kota Jember. Halo teman-teman, balik lagi di channel gua EDW Adventure and Touring. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kabarnya baik-baik saja ya. Setelah di episode sebelumnya kami sudah menikmati indahnya Pansela, Tulungagung, Blitar, dan kemudian disasaring Google ketika akan menuju kota Blitar, kami melanjutkan perjalanan dan di episode kali ini kami akan melewati kaki Gunung Semeru yang indah serta kembali ke jalur Pansela sebelum finish di kota Jember. Kami masih di Kabupaten Malang teman-teman, tepatnya Desa Bakroto. Jalur ini yang akan membawa kami menuju Lumajang teman-teman. Di sepanjang jalur ini terlihat jelas Gunung Semeru berdiri gagah di sebelah kiri perjalanan kami. Gunung tertinggi di Pulau Jawa ini menjadi salah satu ikon alam Indonesia yang selalu memikat perhatian. Pemandangan yang megah membuat perjalanan kali ini terasa semakin istimewa. Semeru, atau yang juga dikenal sebagai Mahameru, memiliki ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut dan berada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Gunung ini telah menjadi tujuan para pendaki dari berbagai daerah karena menawarkan panorama yang luar biasa, mulai dari hutan pegunungan, padang savana, hingga danau legendaris Ranu Kumbolo. Selain menjadi gunung tertinggi di Jawa, Semeru juga merupakan gunung api aktif. Di puncaknya terdapat kawah Jonggring Saloko yang secara berkala mengeluarkan asap vulkanik. Aktivitas inilah yang menjadikan Semeru begitu unik, sekaligus menjadi pengingat kita bahwa kekuatan alam yang luar biasa. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa kuno, Mahameru dipercaya sebagai gunung suci. Nama Mahameru sendiri berasal dari kisah dalam ajaran Hindu yang menyebut Gunung Meru sebagai pusat alam semesta. Tidak heran jika Semeru memiliki tempat istimewa dalam sejarah dan budaya Nusantara, teman-teman. Dari jalan yang kami lalui ini, Semeru terlihat begitu jelas, berdiri kokoh di kejauhan, menjulang di atas awan, dan perbukitan yang membentang di sekitarnya. Pemandangan seperti ini menjadi salah satu hadiah terbaik dalam sebuah perjalanan touring. Bukan hanya soal mencapai tujuan, tetapi juga tentang menikmati setiap momen yang terjadi di sepanjang jalan. Sambil terus melaju, kami beberapa kali menoleh ke arah kiri, menikmati siluet Semeru yang perlahan berubah seiring pergerakan matahari. Rasanya sulit untuk tidak mengagumi gunung yang telah menjadi saksi perjalanan alam Jawa selama ribuan tahun ini. Perjalanan berlanjut, meninggalkan Semeru di belakang kami, namun kebanggaannya akan selalu menjadi bagian dari cerita perjalanan kami ini. Sebuah pemandangan yang membuat setiap kilometer terasa lebih berkesan dan setiap perjalanan terasa layak untuk dijalani. Setelah menikmati pemandangan Gunung Semeru dari kejauhan, perjalanan kami berlanjut menuju salah satu ruas jalan yang menurut gua pribadi menjadi alasan mengapa Jawa Timur selalu membuat rindu. Inilah jalur Gunung Seriti menuju Jembatan Besuk Koboan, sebuah rute yang mungkin tidak terlalu terkenal di antara kalangan wisatawan umum, tetapi memiliki pesona yang luar biasa bagi para rider.
Jalur ini berada di ruas yang menghubungkan wilayah Dampit, Kabupaten Malang, dengan Kabupaten Lumajang. Disinilah kita akan disuguhi kombinasi antara jalan pegunungan, hutan yang masih asri, udara sejuk, dan panorama alam yang membuat perjalanan terasa jauh lebih singkat dari kenyataannya. Saat kami melintas, waktu baru menunjukkan sekitar jam 2 siang. Namun yang membuat suasana terasa berbeda adalah kabut tebal yang sudah mulai turun. Perlahan-lahan jarak pandang berkurang dan kami seperti memasuki dunia yang berbeda. Pepohonan di kanan dan kiri menjadi mulai tertutup kabut. Sementara kendaraan yang melintas hanya terlihat beberapa meter di depan gua. Berkendara di tengah kabut tentu membutuhkan konsentrasi yang tinggi, teman-teman. Kecepatan harus dikurangi, jarak dengan kendaraan lain juga harus dijaga. Fokus tidak boleh lepas sedikit pun. Namun di balik tantangan tersebut, ada pengalaman yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Sensasi melaju di antara kabut tebal ditemani udara pegunungan yang dingin menghadirkan suasana yang begitu khas dan itu sulit ditemukan di banyak tempat lain. Sebenarnya panjang jalur ini tidak terlalu jauh, teman-teman. Jika dihitung dari area Gunung Seriti hingga mendekati jembatan Besokoboan, jaraknya hanya sekitar 15 km. Dan waktu tempuh ya kurang lebih 20 menit. Dalam kondisi lalu lintas normal tentunya ya. Tetapi seperti yang sering terjadi dalam sebuah perjalanan touring, bukan panjangnya jalan yang menentukan kesan, melainkan apa yang kita lihat dan kita rasakan selama melalui perjalanan ini. Di sepanjang rute ini, pemandangan terus berubah, teman-teman. Kadang kami melewati area hutan yang rapat, kemudian terbuka ke lembah dan perbukitan yang hijau. Pada beberapa titik, jalan berkelok mengikuti kontur pegunungan, memberikan pengalaman berkendara yang sangat menyenangkan. Aspal yang membelah alam pengguna ini terasa seperti jalur yang sengaja dibuat untuk dinikmati, bukan cuma dilewatin doang. Wilayah ini juga termasuk bagian kawasan pegunungan selatan Jawa Timur yang memiliki curah hujan cukup tinggi, teman-teman. Tidak heran jika vegetasi di sekitarnya tampak begitu subur, pohon-pohon besar tumbuh rapat, udara terasa lembab dan kabut sering muncul, terutama pada musim hujan atau ketika kondisi cuaca sedang mendung. Bagi para pecinta touring, jalur seperti ini memiliki daya tarik yang tersendiri, teman-teman. Tidak banyak bangunan, tidak banyak keramaian, hanya suara mesin motor, udara pegunungan, dan pemandangan alam yang terus berganti setiap tikungan. Mungkin inilah alasan mengapa gue begitu jatuh cinta dengan Jawa Timur. Daerah ini selalu punya cara untuk memberikan pengalaman berkendara yang berbeda di setiap perjalanan. Di ujung jalur ini terdapat sebuah ikon yang cukup terkenal di kalangan para pengendara, pecinta fotografi, dan juga orang-orang yang suka menikmati alam, yaitu bernama Jembatan Besokoboan. Jembatan ini membentang tinggi di atas lembah dan aliran sungai yang berasal dari kawasan pegunungan Semeru. Dari atas jembatan ini, kita bisa melihat bentang alam yang begitu luas dengan latar belakang perbukitan hijau yang mengelilinginya. Secara geografis, Besokoboan merupakan salah satu sungai yang berhulu di kawasan Gunung Semeru. Saat terjadi erupsi, aliran sungai ini juga menjadi salah satu jalur alami yang dilalui material vulkanik dari pegunungan tersebut. Karena itulah, kawasan ini memiliki bentuk alam yang cukup dalam dan pemandangan yang sangat dramatis, teman-teman.
Jembatan Besukoboan sendiri menjadi salah satu titik favorit bagi para pelancong yang melintas antara Malang dan Lumajang. Banyak pengendara motor maupun mobil yang berhenti sejenak untuk menikmati panorama dari atas jembatan, mengambil foto, atau sekedar beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan. Sayangnya, pada perjalanan kali ini kami tidak sempat berhenti, teman-teman. Hari sudah beranjak sore, sementara tujuan kami berikutnya masih cukup jauh. Kami harus menjaga waktu agar tidak terlalu malam sampai tiba di kota Jember. Karena itulah, setelah melintasi kawasan Besukoboan, kami memilih untuk terus melaju. Meski demikian, terkadang tidak semua keindahan harus dinikmati dengan berhenti. Ada momen-momen yang cukup disimpan dalam ingatan. Momen ketika kabut perlahan turun menutupi jalan, momen ketika deretan pohon menghilang di balik putihnya udara pegunungan, dan momen ketika jembatan Besukoboan terlihat sekilas di hadapan kami sebelum akhirnya tertinggal di belakang. Perjalanan memang selalu mengajarkan bahwa tidak semua tempat bisa kita singgahi, dan tidak semua pemandangan bisa kita nikmati selama yang kita inginkan. Namun justru karena itulah setiap perjalanan memiliki cerita yang unik. Gunung Seriti dan Jembatan Koboan mungkin hanya sebuah bagian kecil dari rute kami menuju Jember. Hanya sekitar 20 menitan perjalanan. Namun, 20 menit itu berhasil meninggalkan kesan yang begitu jauh lebih panjang daripada jaraknya. Sebuah jalur yang penuh kabut, dikelilingi alam pegunungan yang menawan, dan menjadi salah satu potongan perjalanan yang akan selalu gua dan Nona ingat ketika berbicara tentang indahnya Jawa Timur. Dan ketika roda terus berputar meninggalkan kawasan ini, satu hal yang pasti, ada alasan mengapa gue selalu ingin kembali ke jalan seperti ini. Karena di tempat seperti inilah perjalanan bukan lagi tentang tujuan, melainkan tentang setiap pemandangan, setiap tikungan, dan setiap kenangan yang tercipta di sepanjang perjalanan. Oke guys, kita isi lagi bensin 100. Tadi 100 juga ya? 110. Lagi 110.000. Tapi abangnya lebih siang ya? Ya, jam 11 biasanya. Mbak, emang ada laut di sini, Mbak? Laut? Masih jauh. Banget. Dia saya bohong, saya bilang situ laut. Gak nyampe cepet 90 aja mbak, 90 aja. Terlalu penuh nanti ini keluar air bensinnya. Ya air itu sih. Finally, kami masuk juga ke Kabupaten Lumajang. Setelah melewati kawasan Drajit, perjalanan kembali mengarah ke selatan dan membawa kami masuk lagi ke jalur pantai selatan atau yang lebih kenal dengan nama Pansela. Perubahan suasana terasa begitu kontras. Jika sebelumnya kami disuguhi jalur pegunungan dengan udara dingin, kabut tebal, serta pemandangan lembah di kawasan Semeru, kini semuanya berubah. Jalanan menjadi lebih lurus, lebih terbuka, dan horizon di depan mata terasa jauh lebih luas. Di sisi kanan perjalanan terbentang garis pantai selatan Pulau Jawa yang begitu memukau, teman-teman. Hamparan laut yang langsung berhubung dengan Samudra Hindia menghadirkan pemandangan yang selalu berhasil membuat perjalanan terasa menyenangkan. Ada sesuatu yang istimewa ketika berkendara di jalur pesisir seperti ini. Suara angin, aroma laut, dan pemandangan cakrawala yang seolah tidak berujung menciptakan pengalaman yang berbeda di setiap jalur pegunungan yang baru saja kami tinggalkan. Sayangnya saat kami tiba di kawasan ini, hari sudah mulai sore. Cuaca juga sedikit mendung sehingga langit cerah yang sebelumnya menemani perjalanan kami di wilayah Tulung Agung dan Blitar tidak lagi terlihat. Meskipun begitu, keindahan pesisir selatan Lumajang tetap mampu menunjukkan pesonanya sendiri. Sebenarnya, di kawasan ini menyimpan banyak sekali destinasi menarik yang layak untuk dieksplorasi.
Di sepanjang jalur ini terdapat beberapa pantai, spot alam yang cukup populer seperti Pantai Watu Kecak, Pantai Bandrajit, hingga kawasan Padang Savana Lumajang yang menawarkan panorama alam yang berbeda dari kebanyakan pantai di Jawa Timur. Yang membuat kawasan ini istimewa adalah hampir semua destinasi tersebut langsung menghadap ke Samudra Hindia. Lepas pantai tanpa batas, ombak khas pantai selatan yang besar, serta bentang alam yang masih relatif alami menjadikan daerah ini surga tersembunyi bagi para pencinta alam dan petualangan teman-teman. Namun seperti kebanyakan perjalanan touring, waktu selalu menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Banyak tempat menarik yang ingin disinggahi, tapi tidak semua bisa dikunjungi dalam satu perjalanan. Beberapa harus rela dilewati, mungkin untuk menjaga alasan agar suatu hari nanti kami bisa kembali lagi teman-teman. Perjalanan terus berlanjut hingga kami tiba di kawasan Paseban. Disinilah kami harus mengucapkan selamat tinggal kepada Jaru Selatan. Setelah sekian lama menemani perjalanan dengan pemandangan laut dan pesisir yang indah, kini saatnya kami berbelok ke arah utara. Panselam mungkin kami tinggalkan untuk sementara. Tetapi jalur ini, sekali lagi, berhasil membuktikan mengapa ia menjadi salah satu rute favorit dalam perjalanan kami kali ini. Dari pegunungan, lembah, pantai, hingga samudra, semuanya tersaji dalam satu perjalanan yang membuat setiap kilometer dari Tulung Agung menuju ke Jember ini terasa begitu berharga teman-teman. Perjalanan hari ini akhirnya memasuki etapa terakhir. Setelah meninggalkan jalur Pansela di kawasan Paseban, kami mengarahkan Hoho ke utara menuju kabupaten terakhir yang akan kami singgahi pada hari ini. Perjalanan berlangsung santai, jalanan mulai dipenuhi Perjalanan berlangsung santai. Jalanan mulai dipenuhi aktivitas masyarakat yang pulang beraktivitas. Sementara langit perlahan berubah warna, menandakan sore akan segera berakhir. Tak lama kemudian kami memasuki kawasan Tanggul, salah satu kecamatan yang menjadi pintu masuk menuju wilayah Jember dari arah barat. Di daerah ini kami sempat mampir sejenak untuk bersilaturahmi ke rumah seorang kerabat. Momen sederhana seperti ini selalu menjadi bagian yang menyenangkan dalam sebuah perjalanan. Setelah berjam-jam berada di atas motor, kami beristirahat sejenak dan bertemu keluarga dan kerabat, terasa seperti mendapatkan energi baru sebelum melanjutkan perjalanan. Setelah itu, kami kembali melanjutkan perjalanan menuju kota Jember. Tidak terasa perjalanan yang sejak pagi dipenuhi berbagai pemandangan alam kini mulai memasuki suasana perkotaan. Ketika kami tiba di hotel tempat kami akan bermalam, senja hampir berakhir. Aspal jalan masih terlihat basah karena hujan yang baru saja turun beberapa waktu sebelumnya. Namun justru setelah hujan itulah kami mendapat hadiah penutup yang indah. Di ufuk barat, langit menampilkan warna jingga keemasan yang terpadu dengan sisa awan hujan, menciptakan pemandangan sunset yang begitu memanjakan mata teman-teman. Rasanya seperti sambut hangat dari kota Jember untuk menutupi perjalanan kami hari ini. Jember sendiri merupakan salah satu kabupaten terbesar di Provinsi Jawa Timur, dengan wilayah membentang dari kawasan pegunungan hingga pesisir selatan yang langsung menghadap Samudra Hindia teman-teman. Kabupaten ini dikenal sebagai pusat pendidikan, perdagangan, dan pertanian di kawasan timur Jawa Timur. Banyak orang mengenal Jember sebagai kota tembakau. Bahkan sejak zaman kolonial Belanda, wilayah ini telah menjadi salah satu daerah penghasil tembakau berkualitas yang terkenal hingga mancanegara guys. Selain itu, Jember juga dikenal melalui ajang Jember Fashion Carnaval, sebuah karnaval budaya dan fashion berskala internasional yang berhasil membawa nama Jember dikenal tidak hanya di Indonesia tapi juga di berbagai negara. Bagi kami pribadi, kedatangan di Jember memiliki makna tersendiri teman-teman. Kota ini menjadi pelengkap dari perjalanan panjang yang telah membawa kami melintasi begitu banyak kota dan kabupaten di Pulau Jawa.
Satu persatu daerah telah kami datangi, satu persatu cerita telah kami kumpulkan, hingga akhirnya perjalanan membawa kami tiba di sini. Dan malam ini, saat motor sudah mulai terparkir dan perlengkapan perjalanan mulai dirapikan, ada perasaan puas yang sulit dijelaskan. Jember bukan sekedar tempat untuk beristirahat malam ini, tetapi juga menjadi penanda bahwa satu lagi tujuan berhasil kami capai. Oke teman-teman, sekarang jam 8 malam, finish juga kabupaten terakhir di Pulau Jawa, yaitu Jember. Setelah kita memulai perjalanan tadi pagi dari Tulungagung, terus kita ke jalur lintas selatan dulu ya. Habis jalur lintas selatan, kita balik lagi ke arah Blitar, kemudian dari Blitar kita mengarah lagi ke selatan, terus ke Malang. Terus kita lewat kaki Gunung Semeru ya kalau nggak salah. Itu pemandangannya sumpah itu bagus banget. Jadi buat teman-teman yang mau riding ke Jember, coba jalur dari Malang ambil arah Dampit, terus dari Dampit arah ke Pasiran, nanti dari Pasiran tembus lagi ke jalan lingkar, jalan Panselanya Jawa Timur. Itu jalannya sumpah itu bagus banget. Jadi kita bakalan turunin tebing, terus dia tadi tuh jam 2 aja ada turun kabut teman-teman. Jadi itu jalannya sumpah bagus banget. Jadi kita lengkap banget mulai dari pantai bagus kita dapet, terus gunung juga kita dapet. Pemandangan Semeru itu sumpah itu bagus banget. Nanti kalian bisa lihat klipnya di klip drone ya. Itu gua ada terbangin drone sebentar di situ buat ngeliat Semeru dari atas. Oke, kita finish kabupaten terakhir di Pulau Jawa yaitu Jember yang belum kita kunjungi. Ini udah kita checklist kabupaten terakhir di Pulau Jawa. Next mungkin kita akan mulai explore ke pulau lain. Gua dengan Nona lagi bikin planning kita mau explore pulau mana dulu gitu. Karena Pulau Kalimantan sebagian udah pernah, karena dulu waktu gua masih ada kerjaan di Kalimantan, gua ada beberapa kali bolak-balik Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Mungkin kita akan mulai ekspor di pulau yang paling gampang dikunjungi dari Jawa. Nextnya kita akan kemana? Dan kita coba lihat kita kemana. Oke, hari malam ini kita cukupkan sampai di sini di kota Jember, kota yang cukup tenang dan aman. Bukan aman sih, tenang sih kotanya ya. Dan kita sampai hotel itu tadi sekitar jam 6 sore. Cuma kita habis makan, cari makan keluar dan segala macam. Besok mungkin perjalanan kita akan lanjut ke Bali ya. Kalau misalnya penyeberangannya tidak macet, karena hari ini hari nyepi. Jadi hari ini itu penyeberangan ke Bali itu ditutup. Jadi mungkin takutnya itu akan banyak kayak penumpukan kendaraan di Ketapang. Jadi besok kita coba jalan dari sini sekitar 3 jam sampai ke pelabuhan Ketapang. Nanti kita lihat apakah memungkinkan kita nyebrang atau enggak. Kalau memang nggak memungkinkan kita nyebrang, kita akan lanjut mungkin akan ke Surabaya atau kemana kita belum tahu. Besok lihat kondisinya seperti apa. Dan kalau memang tidak memungkinkan, mungkin kita akan nginep di Banyuwangi lagi semalam, terus besoknya kita akan balik ke arah barat. Oke teman-teman, gitu aja perjalanan kita hari ini. Teman-teman bisa lihat ya, hari ini kita benar-benar dapat semua view yang keren banget. Jadi gue saranin buat teman-teman yang pengen riding ke arah Panselanya Jawa Timur, itu gue rekomen banget. Cuma ada beberapa tempat yang memang belum nyambung, jadi kita harus motong dari jalan desa ya. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang nonton video ini. Like kalau suka video ini, dislike kalau suka. Kita ketemu lagi di video touring selanjutnya. Oke teman-teman, selalu menggunakan helm kalau berkendara dan jangan merokok ya ketika bawa motor, karena berbahaya buat teman-teman kita yang lain. Terima kasih buat teman-teman yang nonton video ini, dan kita akan lanjutkan lagi di series EDW Mudik 2026, kemana roda akan membawa kita berputar esok hari. Terima kasih buat teman-teman yang nonton video ini, dan salam muter-muter.
Tak terasa perjalanan hari ini akhirnya sampai di penghujung cerita. Sejak meninggalkan Tulung Agung di pagi hari, kami telah melewati begitu banyak pemandangan yang membuat perjalanan ini terasa istimewa. Dari jalur pegunungan yang sejuk hingga jalur pesisir yang membentang di tepi Samudra Hindia. Jawa Timur sekali lagi menunjukkan betapa luar biasanya provinsi ini bagi para pecinta perjalanan darat. Tidak heran jika banyak pengendara motor menjadikan wilayah ini sebagai salah satu destinasi touring terbaik di Indonesia. Malam ini, perjalanan kami berhenti sejenak di kota Jember. Setelah seharian berada di atas motor dan menempuh ratusan kilometer perjalanan, saatnya istirahat dan mempersiapkan diri untuk memulai petualangan berikutnya. Namun cerita ini belum selesai. Besok pagi kami akan kembali melanjutkan perjalanan ke arah timur, meninggalkan Jember, dan menjelajahi wilayah-wilayah yang semakin mendekati ujung timur Pulau Jawa. Jalan baru, pemandangan baru, tentu sejarah pengalaman baru sedang menunggu di depan sana. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Like kalau suka video ini, dislike nggak suka. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya teman-teman. Jangan lupa teman-teman subscribe channel gue EDW Adventure and Touring agar nggak ketinggalan kalau gue upload video baru. Sekali lagi teman-teman, dan jangan merokok ketika bawa motor, dan pakai helm berkendara, dan jangan merokok di bawah motor karena berbahaya buat teman-teman kita yang belakang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini, dan salam muter-muter.